Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnari amma ba'd. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala pujinya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam juga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat dan juga umat beliau yang senantiasa mengikuti jalan hidup beliau hingga akhir zaman kelak. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di hari Jumat yang mulia ini yang Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tuntunkan kepada kita begitu banyak amal soleh yang semoga di antara kita selama satu hari ini telah berusaha mengamalkan satu atau mungkin beberapa di antara amal soleh tersebut, maka semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita semuanya. Karena masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, begitu perhatiannya, begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sampai-sampai diriwayatkan bahwasanya Allah itu lebih menyayangi hambanya daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Saking besarnya rasa sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Allah berikan syariat, Allah berikan tuntunan supaya mereka bisa hidup sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala tentu saja menginginkan kebaikan untuk setiap hambanya. Hanya saja fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kata Allah. Telah kami ilhamkan kepada mereka jalan keburukan dan juga jalan ketakwaan. Qad aflaha man zakaha, kata Allah, sungguh telah beruntung orang-orang yang meniti jalan ketakwaan. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh celaka orang-orang yang telah meniti jalan keburukan tadi. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mengapa kok sampai diwajibkan? Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis yang sering kita dengarkan dan mungkin masih berkecamuk di antara pikiran kita, napa kok diwajibno? Karena tidak lain tidak bukan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mengetahui apa tuntunan Allah itu butuh ilmu, butuh belajar. Sebagaimana kita ketika ingin melakukan suatu perkara, butuh ilmunya dulu, butuh belajar dulu. Jangankan perkara yang besar, perkara yang kecil pun kita butuh ilmunya dulu. Kita butuh tahu cara pakainya terlebih dahulu. Ibu-ibu yang sekarang mungkin bisa menggunakan kompor gas, awalnya dulu mungkin takut, was-was. Engko lak mbledos kok di berita-berita piye, engko lak ngowos terus ngono terus ngene engko piye. Tapi gara-gara sekarang sudah punya ilmunya, was-was tersebut, kekhawatiran tersebut sedikit banyak bisa teratasi kan. Bapak-bapak pun juga demikian. Dulu yang mungkin tidak ada pengalaman ngarit, ya tidak ada pengalaman berkebun, tidak ada pengalaman nyekel cangkul, ya, yang mana mungkin terkadang keadaan harus
membuat mereka megang cangkul, megang arit dan sebagainya yang awalnya mungkin lek bahasa ibu saya ke saya dulu cekidah-cekidih. Sekarang wis koyok pro tenan lek nyangkul. Ngarite ya wis pro. Pertama ning nggawa sak gelangsi saiki rong bentel. Nah ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya apa? Semuanya butuh ilmu, apalagi amal soleh. Apalagi mereka yang ingin hidup sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mau. Maka butuh akan ilmu. Dan kita pun sampai sekarang pun masih belajar. Kadang-kadang masih gerayang-gerayah, terus maring ngoten-ngoten, oh ngene toh. Baru paham. Baru dicoba untuk dikerjakan nanti. Ya. Barangkali kita masih belajar dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Ya. Baru sekarang mungkin atau baru hari ini mungkin kita dikasih dong sama Allah. Walah ngene toh. Semuanya berawal dari ilmu yang terus kita telaah, berawal dari ilmu yang terus kita amati, terus kita pelajari. Bahkan terkadang di antara kita pun, ya, terhadap sesama, terhadap manusia pun sesekali mengamati, mempelajari, mengilmui antara orang satu dengan orang yang lain, gini. Dengan berjalannya waktu semakin tahu, oh kayak Pak Nong ini, oh kayak Pak Nong sifatnya ini. Dan seterusnya, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam agama Islam ini Bapak Ibu, ilmu menduduki kedudukan yang mulia. Ya, ilmu itu menduduki kedudukan yang mulia. Boleh dikatakan kalau ilmu itu seperti cahaya. Yang harapannya dengan cahaya ini nanti bisa menerangi jalan hidup seseorang. Makanya pernah kita sampaikan, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa sih kalau kita belajar agama Islam itu harus manut sendika dawuh marang napa kemawon sing diaturaken Nabi Muhammad kalian para sahabat. Napa kok sendika dawuh? Karena ilmu agama Islam yang ada pada diri Rasulullah SAW, Bapak Ibu, itu ibarat lentera, ibarat cahaya di dalam kegelapan. Dan orang-orang yang mendapatkan cahaya paling sempurna dari lentera tadi adalah para sahabat. Katakanlah seperti apa yang kita lakukan sekarang, duduk, anggap meja ini adalah lentera, adalah lampu. Maka orang yang paling mendapatkan cahaya yang sempurna adalah mereka yang duduk di depan. Lalu di depan lagi, tapi sedikit berkurang. Lalu di belakangnya lagi sedikit berkurang. Di belakangnya lagi sedikit berkurang. Sampai orang-orang yang mungkin datang terakhir di belakang sana. Orang yang duduk mungkin di gapura pondok sana. Nggak ketok, kecuali mendengarkan saja. Tidak mendapatkan seberkas cahaya pun. Ya, karena terlalu jauh kehadirannya dengan lentera yang ada di pusat, yang ada di depan ini. Ya. Maka kenapa kita harus beragama itu, belajar agama kok manut sing didhawuhi Rasulullah kalian para sahabat nopo? Soalnya para sahabat adalah orang yang mendapatkan lentera atau cahaya yang paling sempurna. Pemahaman mereka yang paling selamat di antara pemahaman manusia yang lain karena mereka hidup sezaman dan bertemu langsung dan belajar langsung dengan Rasulullah SAW. Cahaya Bapak Ibu. Ya. Ilmu di dalam agama Islam itu ibarat cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Nah, dengan ilmu ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, seseorang nanti bisa menilai dengan jelas jalan kebenaran yang ditapaki. Yang kita sebutkan dalam surat Asy-Syams tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang-orang yang meniti jalan kebaikan atau ketakwaan. Ya. Siapa yang menuntun jalan ketakwaan? Maka orang-orang yang tentunya mendapatkan cahaya yang jelas, mendapatkan ilmu yang jelas. Ya. Dia mendapatkan ilmu, lalu ilmu tadi menjadi cahaya penerang bagi dia ketika berjalan. Jadi jalan kebenaran bagi orang yang berilmu itu menjadi jelas. Yang tentu harapannya, ya,
Jalan kebenaran yang menjadi jelas tadi menuntun dia ke dalam amal soleh, yang amal soleh nanti harapannya menjadi salah satu sebab dan juga menjadi salah satu sebab Allah memberikan ridho kepada orang tersebut untuk memasuki surganya. Karena Bapak Ibu, dinyatakan oleh para ulama bahwasanya kita masuk surga itu bukan karena amal soleh yang kita lakukan. Pernah kita sampaikan di dalam pembahasan kitab Tauhid. Kita masuk surga bukan karena amal soleh yang kita lakukan. Ya memang beberapa amal soleh kalau dikerjakan kata Rasulullah akan mendapatkan surga. Iya. Tapi ada sebab yang paling penting ya, supaya kita bisa masuk surga. Yaitu amal soleh yang kita laksanakan itu bukan hanya sekedar amal soleh yang dikerjakan, tapi haruslah amal soleh yang membuat Allah ridho kepada kita. Amal soleh yang membuat Allah ridho kepada kita. Jadi ibarat kita ya mau melakukan sesuatu untuk mencari wajah Allah, kita berhasil membuat Allah itu nengok kepada kita. Sehingga Allah akan memberikan rahmatnya, dan dengan rahmat tersebutlah kita memasuki surganya Allah. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah dan para santri sekalian, bahwasanya masih menjadi catatan di antara kita tatkala kita melaksanakan amal soleh dalam tanda kutip hanya melepaskan tanggung jawab. Pokok aku wis sholat, ya wis. Nggak peduli sholatnya mau kualitasnya api apa elek, aku poso Ramadan ya wis. Nggak peduli poso Ramadan tadi kualitasnya api apa elek, aku wis haji, alhamdulillah dengan biaya yang sekian mahal, tapi nggak dipedulikan. Ya hajinya itu sesuai syariat atau tidak, amalannya itu benar atau tidak, ikhlas atau tidak, nggak diperhatikan. Cuma lepas tanggung jawab. Maka jangan harap amal soleh ini mendatangkan rahmat Allah dan membuat kita memasuki surga Allah. Jadi amal soleh yang kita lakukan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah dengan segala bentuk kategori diterimanya, ikhlas, sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, ini yang akan membuat Allah nengok kepada kita. Lalu Allah memberikan rahmatnya, dan dengan rahmat tersebut kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masih menjadi PR bagi kita, jangan sampai amal soleh yang kita lakukan hanya sebatas melepaskan tanggung jawab. Apalagi tatkala kita sudah mendapatkan ilmu yang menjadi penerang untuk kita, sehingga jelas jalan kebenaran untuk kita. Harapannya semakin jelas jalan tersebut untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ilmu ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah telah jelas pula nantinya harapannya telah jelas jalan kesesatan. Selain tadi telah jelasnya jalan ketakwaan yang menghantarkan kepada surga, harapannya juga jelas jalan-jalan kesesatan yang karena sudah jelas maka kita wajib untuk menghindarinya. Ya. Harapannya dengan jelasnya jalan kesesatan tersebut atau keburukan tersebut, ya, kita bisa untuk menghindarinya. Nah, tatkala jalan kesesatan atau jalan keburukan, jalan maksiat tadi sudah jelas, maka jangan sampai kita mencari pembenaran. Jangan sampai kita mencari pembenaran tanpa kebenaran sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan kepada kita. Sudah jelas jalan keburukan A. Kita masih mencari celah ya untuk nyoba-nyoba nginceng, untuk nyoba-nyoba melangkah satu langkah ke jalan keburukan tadi. Alah mesak langkah kok. Ya, alah mesak langkah kok. Sik padang kok sik iso balik kanan sian nek bahasa lari-lari saiki. Sik iso balik kanan, sik iso tobat. Ya. Karena masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini hal yang berbahaya. Jangan coba-coba ya, meskipun itu dosa besar, dosa kecil ya,
jangan pernah mencoba. Ya. Kita tidak tahu apakah kita kuat untuk menahan hawa nafsu kita. Ya. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya ya hawa nafsu itu senantiasa memerintahkan kepada kepada keburukan. Ya. Dan setan itu senantiasa menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa itu kelihatannya kecil. Alah titik elo. Ya. Terus seperti itu yang dilakukan oleh setan, sehingga manusia menganggap alah si iso tobat kok, alah si iso istighfar. Padahal sudah jelas bagi dia itu adalah jalan keburukan. Maka sekali lagi jangan pernah bermain-main. Karena Rasulullah SAW pun ya juga demikian. Terhadap satu dosa kecil pun Rasulullah enggan. Ya. Bahkan ketika beliau berada di padang pasir, ya, lalu mendengar suara bunyi seruling dimainkan, Rasulullah langsung menutup telinganya. Karena Rasulullah nggak mau sampai dirinya itu lalai ketika mendengarkan alunan-alunan seperti itu. Lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala dan lebih memilih untuk mengikuti alunan tadi yang terdengar merdu, yang terdengar menyenangkan. Apalagi seorang sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, niku Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, juga dawuh Abu Bakar As-Siddiq, saya tidak pernah meninggalkan satu sunnah pun dari Rasulullah karena saya takut apabila saya tinggalkan satu saja, saat itulah saya menjadi orang yang tersesat. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Demikian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, takutnya para pendahulu kita yang soleh akan jalan keburukan tatkala jalan tersebut sudah jelas bagi mereka. Nah, ini masih menjadi PR bagi kita semuanya untuk bisa menghindari jalan-jalan buruk tersebut. Ya, dan melepaskan diri dari segala bentuk pembenaran. Ya. Karena takutnya tatkala hidayah sudah menyapa, terus kita hindari hidayah tersebut, kita tampik, ya, kita nggak ngereken hidayah tadi, hati kita menjadi semakin keras dan naudzubillah semakin sulit, ya, hidayah untuk masuk ke dalam diri kita. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Kebahagiaan di dunia dan akhirat kata para ulama itu bisa diraih dengan ilmu. Dan peribadahan kepada Allah tidak bisa diraih kecuali juga dengan ilmu. Makanya di dalam pembahasan kitab Al-Usulul Tsalatsah yang kita bahas setiap hari Rabu, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberikan dalil kepada kita dalam surat Muhammad ayat ke-19. Allah berfirman, Fa'lam, ketahuilah, ya, perintah untuk mengetahui, perintah untuk mengupayakan sesuatu supaya kita bisa mengetahui. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Wastaghfir lidzanbik, dan mohon ampunlah kepada Allah untuk dosa-dosa yang telah kamu lakukan. Ya, Allah mengatakan ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan Allah. Maka Bapak Ibu, ini adalah perintah dari Allah. Piye caramu belajar sampai ngerti bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar sampai tahu Tuhan yang berhak untuk diibadahi itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Wastaghfir lidzanbik, dan mohonlah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk berilmu. Selain itu dalam hadis Rasulullah yang tadi kita sampaikan di awal, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.
Ya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Juga ilmu ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya, dipelajari supaya kita tahu bahwasanya langit dan bumi ini adalah milik, ya, ciptaan dan juga milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak belajar, ya, maka dia tidak akan tahu bahwasanya alam semesta ini diciptakan dan dimiliki oleh Allah. Kalau nggak belajar, mereka nggak akan tahu. Mereka akan berteori dengan teori yang menurut akal mereka masuk. Padahal Allah telah memberitahukan kepada kita, ya, di dalam surat At-Talaq ayat ke-12. Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari penciptaan bumi juga serupa. Allah yang menciptakan 7 langit dan 7 bumi. 7 tingkatan langit dan 7 bumi. Yatanazzalul amru bainahunna. Perintah Allah berlaku pada apa yang ada di antara langit dan bumi tadi. Lita'lamu, agar kamu tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, perintah Allah itu berlaku kepada apapun yang ada di antara langit dan bumi, yaitu makhluknya, makhluk Allah. Ya. Dan telah kita pelajari dalam pembahasan kitab Tauhid, makhluk Allah bukan cuma manusia, hewan, tumbuhan, tapi juga napa mawon? Malaikat, jin, apa lagi? Malaikat, jin, setan, apa lagi? Yang masuk kategori makhluk Allah, napa mawon? Apa? Ya, semua selain Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini disebut makhluk. Semua di alam semesta ini selain Allah disebut makhluk. Okay. Semua di alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala disebut makhluk, karena makhluk artinya adalah ciptaan. Jadi apapun yang ada di antara langit dan bumi itu makhluk Allah. Semuanya makhluk Allah. Kecuali Al-Qur'an, okay? Al-Qur'an itu adalah firman Allah, bukan makhluk. Jadi ya termasuk planet-planet, bintang-bintang, gunung, matahari, bulan, semuanya di alam semesta itu masuk kategori makhluk. Adapun Allah itu disebut sebagai Al-Khaliq, Sang Pencipta. Ada di dalam salah satu nama Asmaul Husna. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, perintah Allah berlaku kepada apa yang ada di antara langit dan bumi, yaitu makhluk. Perintah Allah berlaku kepada setiap makhluk. Ya, lita'lamu, supaya kamu tahu, ya, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah itu maha berkehendak atas segala sesuatu. Allah berkehendak atas apapun. Akan terjadi gerhana misalnya, jangan dibilang matahari dimakan ambek buto hijau. Ya, dongeng-dongeng para pendahulu kita dulu, mbah-mbah kita, dimakan buta hijau atau mungkin dengan segala bentuk legendanya. Tidak. Ya, secara sains pun telah dibuktikan bagaimana proses terjadinya gerhana matahari tadi ataupun gerhana bulan ataupun peristiwa yang lain. Ya. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu semuanya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah. Kalau Allah nggak perintahkan, matahari nggak mungkin terbit di timur, tenggelam di barat. Ya. Angin yang berhembus, ya. Pohon yang dari benih lalu meninggi, dan seterusnya, semuanya atas izin dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala nggak perintahkan, nggak akan bisa itu semua makhluk bergerak,
ataupun melakukan sesuatu hal. Tidak bisa. Ya. Bahkan gunung meletus, gempa bumi yang beberapa waktu lalu sempat heboh, itu juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan di Indonesia pernah terjadi fenomena yang sangat bahasanya mirip seperti apa yang terjadi kepada kaum Lut. Saya lupa nama kecamatannya apa, kalau nggak salah dusunnya masih ingat. Dusun Legetang atau Legentang, di daerah Jawa Tengah atau Jawa Barat. Ya, di dusun itu dulu adalah tempat praktek seperti apa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu praktek homoseksual, perzinahan dan sebagainya, kebanyakan homoseksual. Ya. Mereka setiap malam melakukan pesta seperti itu tanpa mengindahkan syariat. Sampai suatu malam terjadi hujan yang sangat lebat, bukannya mereka ngiyup, tapi tetap rutinitas itu dilaksanakan setiap hari. Sampai ketika tengah malam, berdasarkan cerita yang ada, terdengar suara dentuman yang sangat besar. Ya, wallahu alam dentuman seperti apa atau bagaimana dan apa yang terjadi. Tahu-tahu paginya, kampung di dusun Legentang tersebut hilang. Dan di atasnya ada potongan gunung. Ya, di atasnya ada potongan gunung. Ya, ternyata itu adalah potongan dari gunung atau bukit terdekat dari dusun tersebut. Allah adab mereka. Itu manusia nggak mungkin moro-moro nugel gunung, geraji gunung, kayak geraji kayu nggak mungkin. Atau moro-moro Superman ngetokno mata laser terus ngangkat nibak nondek gunung, nggak mungkin. Ya, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin kalau seandainya kita googling ceritanya itu masih ada di Google atau di Wikipedia masih ada. Ya, ini salah satu wujud dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Dan ilmunya Allah benar-benar meliputi segala sesuatu. Ya, pengetahuannya Allah meliputi segala sesuatu. Makanya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Ya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, dengan kadar keilmuan Allah yang luar biasa demikian, dan Allah melalui syariat agama Islam ini menempatkan ilmu di posisi yang mulia, makanya manusia yang paling Allah cintai yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu, bukan jaluk tambah tenar, bukan jaluk tambah kuat, bukan jaluk tambah sugih, bukan, tapi jaluk tambahan ilmu. Diabadikan dalam surat Thaha ayat ke-114. Allah berfirman, wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ini ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa qur rabbi zidni ilma. Ini doa yang insya Allah bisa kita terapkan juga dalam kehidupan sehari-hari karena cukup pendek. Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Ya, Rabbi zidni ilma. Bahkan kita juga hafal doa-doanya yang lainnya kan, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma dan seterusnya. Lalu ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita masuk kepada judul di mana ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengapa ilmu perlu untuk diamalkan? Mengapa ilmu perlu untuk diamalkan? Dari beberapa waktu yang lalu kita senantiasa memberikan penekanan terus ilmu amal. Nah, posisinya. Ya.
Karena memang singkatnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu dipelajari ya, dan ilmu itu dipelajari memang tujuannya untuk diamalkan. Karena logika simpelnya seperti tadi yang kita sampaikan. Tentang kompor gas tadi, tentang pacul tadi. Ya, kalau nggak kita gunakan, ya nggak akan ada perkembangan manusia itu dalam hidupnya. Entah secara psikologi ya ataupun yang lainnya. Ya, selamanya sampai sekarang mungkin ibu-ibu akan pakai minyak tanah. Yang mungkin saya gitu kok tumbasnya teng pundi. Terus wedi pakai minyak gas. Nggak pakai minyak tanah Pak, pakai kayu. Ya. Atau lek mek ndelok tok, wong ndelok macul, lek enggak praktek macul ya mek ngoten tok. Tanpa merasakan ya segimana harus mengayunkan pacul supaya nembus tanah. Supaya bisa menata tanah sesuai dengan yang diinginkan dalam pertanian misalnya. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Jadi memang tujuannya kita menuntut ilmu itu untuk diamalkan. Kalau tidak diamalkan masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah boten wonten manfaate. Napa ngoten nggih? Tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, tujuan untuk memperoleh ilmu atau mempelajari ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan saja atau menambah wawasan saja. Terutama ilmu tentang agama. Ya, yang setiap aspek kehidupan kita itu tidak pernah lepas dari ilmu agama. Kalau kita telah belajar, ya, dalam masalah akidah, dalam masalah adab, dalam masalah muamalah, setiap ambekan kita itu selalu ya disertai dengan ilmu. Sekali lagi, jenengan bangun tidur ada ilmunya, enggak moro-moro tangi, wis meneng enggak. Kapan maneh jenengan tangi terus dapat pahala? Ya. Kalau enggak ketika jenengan bangun tidur terus jenengan baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tek bangun tidur oleh pahala. Ya, orang-orang kafir juga bangun tidur, bangun. Tapi mereka apa dapat pahala? Enggak, mereka oleh molat-molet tok. Kita dapat pahala Bapak Ibu bangun tidur, baca doa bangun tidur. Jenengan bangun tidur kok kate cuci muka atau mungkin kebelet pipis, masuk kamar mandi. Ada adabnya, ada doanya. Kapan jenengan masuk kamar mandi dapat pahala kalau tidak dengan menerapkan adab dan tata caranya tadi. Orang kafir juga masuk kamar mandi bahkan beberapa kali dalam sehari, tapi mereka masuk keluar tok. Mlebu metu tok. Nah, kita masuk keluar kamar mandi bisa dapat pahala. Ya. Jenengan pakai baju, orang kafir juga pakai baju Bapak Ibu, bahkan baju mereka lebih bagus-bagus, mungkin mahal-mahal, branded. Nah, kita pakai koko, ya, bawa pakai sarung, tok. Tapi pun demikian tetap dapat pahala Bapak Ibu ketika pakai baju ada adabnya dari kanan dulu. Lalu ada doanya juga, alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dipraktekno setiap hari. Kita apal, dapat pahala. Kapan mana nggak kelambi oleh pahala. Ya. Dan pakai baju Bapak Ibu ada beberapa jenis. Ya, pakai baju yang lama atau baju yang kita punyai dan kita miliki beberapa waktu, pakai doa tadi. Tapi kalau kita punya baju baru, ada doa khususnya. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita kalau praktekkan dapat pahala lagi. Lepas baju juga adabnya ada doanya juga. Jenengan keluar rumah ada adabnya, ada doanya. Mari keluar rumah bapak-bapak nyangklak sepeda, ada doanya, Pak. Kapan mana jenengan numpak sepeda oleh pahala? Ya, kalau bukan dengan mengamalkan doanya. Ya, wis jenengan apa cukup dengan naik sepeda terus dapat pahala? Jenengan baru nyengklak terus nyetater baca doa dapat pahala. Jenengan lakokno sepedae terus kok nemu tanjakan ada doanya, Pak.
Mari tanjakan kok ono turunan, ada doanya Pak pas turunan. Ya. Hampir-hampir Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ben awake dhewe ambekan itu ada aturannya di dalam agama Islam. Lek kula lan panjenengan sedaya ngilmuni bermanfaat untuk kita Bapak Ibu. Nambah pundi-pundi pahala. Ya. Nambah gawe ridhone Gusti Allah marang kula lan panjenengan sedaya. Kenapa? Syariatnya Allah diindahkan oleh kita. Ya, syariatnya Allah dipakai oleh kita. Ya. Ibarat jenengan nyukani kelambi, datang tiang, terus kelambi ini digawe, kan seneng toh. Logika dasarnya seperti itu. Logika ringannya seperti itu. Ya. Jenengan nyukani maaman, terus dimaem, kan ya seneng, alhamdulillah. Ya. Jenengan memberikan nasihatnya kok diamalkan, kan seneng. Nah, ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah memberikan syariat kepada kita, lalu kita mempelajarinya dalam wujud ilmu tadi, lalu kita mengamalkannya. Ndah ne apa ora girang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, malah Bapak Ibu sampai di dalam hadis disebutkan innallaha yughar. Allah itu cemburu Bapak Ibu. Allah itu cemburu. Wa ghairatullahi an ya'tiyal mu'min ma harramahullah. Dan cemburunya Allah itu Bapak Ibu adalah tatkala seorang mukmin mendatangi apa yang Allah haramkan. Cemburunya seorang mukmin ya, itu terjadi ketika cemburunya Allah itu terjadi ketika seorang mukmin mendatangi apa yang Allah haramkan untuk seseorang tadi. Kenapa kok cemburu? Lah nikmat semuanya dari Allah, ilmu saking Gusti Allah, pahala saking Gusti Allah, kebaikan-kebaikan wis ditunjukno, pahala-pahala wis disediakno. Melalui ilmu dia tahu jalan kebenaran, dapat pahala, akhirnya nanti harapannya bisa masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi kok sik milih jalan buruk ki nyapa to jane? Ya. Lek menungso ibaratnya perasaannya ngoten Bapak Ibu. Ya, wis tak rumat, wis tak tokone klambi, wis tak kei panganan, tak tangekno ibadah, lek loro ya tak tambakni. Ya, lek butuh peluk ya tak peluk sebagai orang tua misalnya. Ya, mosok dikongkon tuku gula ning Pak Kali saya ra gelem. Misalnya seperti itu. Ya. Mosok kaya moh-moh tenan, wegah aku wegah. Pripun lah ngoten. Maka Allah cemburu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah itu ketika seorang hamba mendatangi apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan atas dia. Ya. Ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk meminta jalan yang lurus. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk minta tolong kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus dan berlindung dari dua penyimpangan terhadap ilmu. Kita minta jalan yang lurus dan kita berlindung kepada Allah dari dua penyimpangan terhadap ilmu. Di dalam firman-Nya yang kita baca setiap hari. Kita senantiasa minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, kula nyuwun jenengan tunjuki jalan sing lurus. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ya, bukan jembatan di atas neraka nggih. Siratal mustaqim kalih sirat niku benten. Sudah kita bahas dulu di kitab tauhid. Ya, siratal mustaqim artinya jalan yang lurus. Ya Allah, saya minta kepada panjenengan tunjukkan kepada saya jalan yang lurus. Jalan lurus itu jalan sing piye to? Allah lanjutkan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Ya, kata para ulama, salah satu tafsirnya adalah Engkau berikan ilmu. Artinya ilmu adalah kenikmatan. Kenapa kok bisa nikmat? Ya, karena ilmu akan menjadi petunjuk, menjadi cahaya untuk kita. Yang akhirnya dengan ilmu kulolan panjenengan sedaya semerep amal soleh, semerep nopo sing dikarep ning Gusti Allah marang kula lan panjenengan sedaya.
Akhirnya nanti kita bisa melaksanakan amal soleh sesuai dengan apa yang Allah inginkan, lalu kita mendapatkan rahmat Allah dengan mengerjakan amal soleh tadi, diizinkan oleh Gusti Allah mlebu swarga. Ini harapannya Bapak Ibu. Kita minta jalan yang lurus. Dan kita berlindung kepada Allah dari dua sifat kita berlindung dari Allah dari dua penyimpangan ya terhadap ilmu. Ada penyimpangan sikap terhadap ilmu Bapak Ibu, yaitu ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Apa penyimpangan sikap terhadap ilmu? Yang pertama adalah beramal tanpa ilmu. Beramal tanpa ilmu. Yang kedua, duwe ilmu ning gak gelem ngamalne. Ini penyimpangannya. Ya. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Abdul Muhsin Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin dalam pembahasan beliau dalam pembahasan Thamaratul Ilmi al-A'mal, beliau mengatakan bahwasanya buah dari ilmu adalah amal. Dalam pembahasan beliau terkait hal ini, beliau mengatakan barang siapa yang berilmu tapi tidak beramal, maka mereka adalah yang Allah murkai. Ya. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, barang siapa yang berilmu tapi enggak mau mengamalkan, maka mereka adalah orang yang dimurkai dan berhak mendapatkan murka Allah. Mereka adalah orang yang dimurkai dan berhak mendapatkan murka Allah. Kenapa kok mereka dimurkai? Dikarenakan mereka lalai dalam mewujudkan tujuan ilmu. Mereka lalai itu bisa jadi lali, nggak ngereken, orang ngurus. Orang ngurus napa? Orang ngurus tujuan, orang ngurus ya mau untuk mewujudkan tujuan dari ngilmu. Yaitu tujuan dari ilmu adalah amal soleh. Nggak ngurus. Ya, jadi ilmunya hanya dipakai untuk wawasan saja, syukur ngerti aja. Ya, ibarat kalau anak-anak zaman sekarang anak-anak sekolah itu ya, pokok iso gawe jawab soal ujian, iso oleh ijazah. Ya, itu cukup. Ya, kalau orientasinya dalam sekolah untuk dapat ijazah cukup, udah. Tapi kalau orientasinya dalam belajar di sekolah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dia akan sungguh-sungguh. Dia nggak akan mau untuk menghabiskan waktunya dalam kesia-siaan. Ya. Dan barang siapa, kata Syekh Abdul Razak, dan barang siapa beramal tanpa ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah yang lurus. Ya, barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka mereka adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Allah yang lurus. Syekh Abdul Razak juga mengatakan bahwa barang siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, kalau ada di antara ulama kita itu yang rusak, maka pada dirinya ada keserupaan orang Yahudi. Maka dalam dirinya ada keserupaan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa orang-orang Yahudi? Mereka mengetahui dan mengenal Allah, mereka mengetahui dan mengenal Nabi Muhammad, tapi tidak mau tunduk dan tidak mau mengikuti. Jadi kalau ada di antara ulama kita itu kok rusak, ya, maka ada penyerupaan dengan orang Yahudi, yaitu ada ilmu yang dia miliki tapi nggak diamalni. Maka merusak dirinya sendiri. Ya, dan kata Syekh Abdul Razak, dan barang siapa yang merusak dari kalangan ahli ibadah kita punya tokoh yang kita elu-elukan dan kita anggap sebagai ahli ibadah misalnya, kok dia rusak ternyata, maka ada pada dirinya itu keserupaan dengan orang-orang Nasrani.
Kenapa kok sama dengan orang-orang Nasrani? Karena orang Nasrani itu orang yang sangat semangat untuk beramal, tapi mereka tersesat karena tidak membangun amal soleh yang mereka kerjakan di atas ilmu. Mereka tidak membangun amal soleh itu di atas ilmu. Mereka membangun amal soleh yang mereka kerjakan dengan bekal anggapan. Ketoke lek ngene apik. Ketoke lek ngono apik. Ya. Ketoke lek ngene apik wis dilakoni. Ya. Dan apa yang mereka lakukan dari amal soleh tadi mek bondo ketoke. Bondo anggapan saja masyaallah muslimin. Dan agama Islam berada di pertengahan. Kaum muslimin diperintahkan untuk berada di posisi tengah. Yo ngilmu, lak wis duwe ilmu, yo diamalni. Lek duwe ilmu enggak diamalno, masih muslim yo tetap seperti orang Yahudi, dapat murkanya Allah. Ya, kalau sudah punya ilmu tapi enggak mau mengamalkan, tetap seperti orang Yahudi karena enggak mau mengamalkan. Ya. Tapi lek enggak duwe ilmu, ya, kok nganggep itu suatu sing apik tanpa cari tahu dasarnya dulu dari agama, moro-moro diamalno sik kan apik. Ya, mosok perkara kesaenan kate diseneni, ora oleh dilakoni. Maka bisa jadi takutnya dia nanti tersesat. Maka masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah posisi ilmu. Ya, dan ilmu dengan amal itu tidak bisa untuk dipisahkan. Keduanya adalah sebuah kesatuan. Makanya dalam pembahasan kitab Al-Usul Tsalatsa, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan kita itu wajib berilmu lalu mengamalkan. Wajib, bukan sunnah. Bukan sunnah muakkad Bapak Ibu, tapi wajib. Ya, lek wis duwe ilmu diamal. Dengan begitu masyaallah muslimin, harapannya jelas bagi kita jalan ketakwaan dan jelas bagi kita jalan keburukan. Ya, inilah ya alasan pertama ya kenapa ilmu itu perlu untuk diamalkan, karena memang tujuan dari kita belajar itu untuk diamalkan. Ya, tujuan kita mengilmui suatu perkara itu untuk dilaksanakan atau diamalkan, termasuk agama Islam. Insya Allah masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya biidnillahi ta'ala. Sebelum kami tutup, mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Monggo kalau ada. Tidak ada? Alhamdulillah kalau tidak ada, semoga semuanya jelas dan menjadi bahan murojaah untuk kita semuanya, karena ilmu amal terus kita ulang-ulangi dan juga menjadi sebuah penyemangat untuk kita supaya semangat belajar sehingga kita tahu lebih banyak, sehingga kita menyadari betapa bodohnya kita tentang agama ini. Harapannya dengan itu menjadi pematik untuk semangat menghadiri majelis ilmu. Ya. Ini masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.